Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast yang sudah lama banget kita nggak nge-podcast. Lebih karena libur, gue juga ada masalah kesehatan, dan sekarang juga baru sempat, itu pun karena HP gue rusak, jadi kita pakai tools baru. Kali ini yang akan kita bahas adalah sebenarnya banyak. Sebenarnya gue mau review lemang kemarin. Tapi kali ini kita akan membahas soal Aramco VR46. Kalau kalian dengar podcast yang sebelum-sebelumnya, mungkin sejak awal musim kalian udah tahu bahwa pilihan yang hampir pasti itu adalah Ducati. Kenapa? Karena Ibu Suri, Mama Stefania itu maunya pakai Ducati. Dari postingan kapan ya? Gue lupa, gue pernah posting Mama Stefania emang udah bilang, dia bilang dia senang banget si Maro gabungnya sama Ducati karena sama-sama bendera I. Luka juga bilang senang masuk Ducati karena menurut dia itu adalah salah satu bentuk patriotisme dia. Sementara untuk VR46 sendiri mau nggak mau bilang Yamaha menjadi prioritas karena mereka punya kontrak eksklusif ke Yamaha dengan akademi. Nah itu yang menjadi apa sih dibilang semacam dilema juga buat VR46 ini, gimana nolaknya ya Yamaha ini. Karena memang sebenarnya mereka udah menolak dari awal, sebenarnya nggak mau, tapi nggak tahu caranya gimana menolak, terutama karena meskipun jadi ceritanya gini, Yamaha ini semacam gak yakin lagi sama VR46, entah VR46-nya entah dengan akademinya. Itu kelihatan dari 2 tahun lalu waktu si Jarvis nongol di race-nya Valentino Rossi, bilang, Vale gimana nih kalau kamu belum bisa memutuskan mau pensiun apa enggak, seatmu kita kasih sama Snektaro ya, kamu masuk di Petronas saja tapi tetap kita kasih motor pabrikan dengan full support. Itu janji manisnya Jarvis 2 tahun lalu. Gua masih ingat 2 tahun lalu itu pas Natal dia nongol, belum ganti tahun loh ya. Ganti tahun baru pengumuman sama Snektaro. Jadi mulai dari situ memang udah kelihatan bahwa Yamaha kurang ada faith untuk VR46, dan itu makin kelihatan di tahun ini, di mana kalau tahun lalu si Snektaro diberikan motor pabrikan hanya karena dia dapat Rookie of the Year, nggak perlu jadi kandidat Jurdun, dia dapat motor pabrikan. Lah ini si Morbidelli sudah dia lebih senior daripada Snektaro, tapi dia juga sudah kandidat Jurdun, kok tetap dapat motor bekas. Padahal dia ini anak akademi yang punya kontrak eksklusif dengan Yamaha, yang mestinya menjadi prioritas Yamaha dibanding Snektaro, bener? Jadi seperti itu yang semacam Baby Vale nggak terlalu serak, Mama Stefania lebih nggak suka lagi. Jadi kalau mau dibandingkan dengan komitmen Ducati, meskipun Ducati nggak punya kontrak eksklusif dengan VR46, tapi komitmen mereka untuk mengkader rider-rider Italia itu kelihatan sekali di Pecco. Kalau nggak ada Enea sama Luca Marini, Pecco adalah satu-satunya rider Italia yang ada di Ducati, bener? Dan dia yang dapat kontrak 2 tahun. Dia nggak perlu jadi kandidat Jurdun untuk naik pangkat ke tim pabrikan. Jadi emang beda komitmen, dan itu yang dijadikan oleh BB Vale pertimbangan sejak awal ini bakal ke Ducati. Nah masalahnya adalah kembali ribet, karena Ducati ingin tetap melakukan treatment seperti ke Avintia. Kalian masih ingat Avintia itu dulu sistemnya kayak gini, motor dibayar sama Avintia, rider cuma rabat, si Sarko dikontrak sama pabrikan, jadi yang bayar pabrikan. Avintia cuma bayar motor sama bayar segala operasional. Nah itu yang dimaui oleh Ducati terhadap Aramco VR46 ini. Jadi dalam kesepakatan yang belum ditandatangan, kata Ciabatti belum ditandatangan karena emang belum sepakat soal line up. Jadi maunya Ciabatti adalah 1 motor bekas dan 1 motor pabrikan untuk VR46. VR46 sih nggak masalah, asal Luca yang dapat motor pabrikan. Bener dong, karena dia anak akademi. Sudah dia yang punya, sudah itu timnya tim akademi, Lukanya anak akademi, kok dapatnya motor bekas, kan aneh. Jadi mereka bilang nggak masalah asal Luca yang dapat motor pabrikan. Nah di sini mulai masalahnya. Enea Bastianini ini adalah rider pilihan dari Gigi Dalinya. Jadi kalian tahu rider pilihan Gigi Dalinya itu ada 1, 2, 3, 4 dengan Enea. Jadi Jack Miller, Johan Zarco, Jorge Martin. Nah yang terakhir ini Enea Bastianini.
Enea Bastianini ini sendiri sebenarnya bukan ada hubungan dekat dengan Gigi, tetapi manajernya yang punya hubungan dekat dengan Gigi, Carlo Pernat. Carlos Pernat ini juga mantan manajernya Andrea Iannone. Waktu di Ducati kemarin juga sebenarnya dia nggak mau didepak dari Ducati, sudah clear perpanjangan, tapi gara-gara dia nyeret si Dovi waktu di Amerika kalau nggak salah ya, itu si Gigi marah banget, akhirnya langsung diputus kontrak, nggak dilanjutin. Jadi bukan karena Don Carlo nggak punya hubungan bagus sama Gigi, tetapi lebih karena Iannone-nya yang nggak bagus pembawaan. Nah, Enea ini karena dia anak yang ya lumayan baik-baik ya, jadi Gigi maunya dia tetap ada di Ducati, dikontrak langsung sama Ducati, tetapi naik motor pabrikan. Sama VR46 nggak mau, karena dia maunya Luca Marini yang naik motor pabrikan. Kalau mau pakai motor pabrikan si Enea, ya berarti kasih 2 motor pabrikan dong ya. Nah, bicara lagi lah Schiavati, ya kalau Rocky belum pernah masuk 10 besar ngapain pakai motor pabrikan? Lah, VR46 bilang, duit gua ngapain lu ngurus? Itu yang dibilang katanya belum ketemu. Nah, akhirnya kemarin itu Don Carlo sempat nyariin, karena kan memang Don Carlo hubungan baik juga dengan Aprilia, jadi dicariin lah seat di Aprilia. Kebetulan ini kan kemarin diceritanya mau dicariin tempat di Gresini, karena Gresini yang masih terombang-ambing bagaikan kapal kehilangan sauh gitu. Si Gresini ini sebenarnya mau bakal Ducati, tapi karena udah meninggal pemimpinnya, ya tetap janji, cuman duit nggak bisa ditawar, jadi harus sedia 10 juta euro untuk motor bekas, 2 motor bekas. Jadi 1 motor bekas itu sekitar 5 juta euro. Kalau motor baru sekitar 7-8 kalau nggak salah ya kalau Ducati. Jadi untuk 2 motor bekas. Nah, maunya Gresini itu 10 juta euro, 2 motor baru. Gimana mau? VR46 yang kuacinya berlimpah aja cuma dapat 1 motor pabrikan, coba ya. Jadi kata Ducati, yaudah coba lu ngomong dulu sama Aprilia, siapa tahu mereka kasih biaya segitu lu dapat motor pabrikan. Nah, itu yang jadi masalah. Si Enea mau dimasukin ke situ di Gresini awalnya nih. Tetapi Gresini sendiri kalau dia mau ke Aprilia udah dipatok, Savadori harus di situ. Kenapa? Karena Savadori itu backupnya adalah sponsor Aprilia, Piaggio apa siapa gitu ya, gue lupa. Pokoknya dia ada sponsor di belakang, dan itulah kenapa sampai dia menang voting melawan Bradley Smith kemarin. Aprilia sampai rela-relain nggak punya test rider demi memelihara Savadori di seat tim pabrikan. Rizky, yes, tapi di belakangnya siapa dulu? Nah, itulah kenapa kemarin Savadori itu bakal di tim Gresini, karena banyak halayak yang bilang kayaknya dia nggak cocok di tim pabrikan karena performanya nggak cocok, mungkin masih belajar lagi. Nah, bakal si tim pabrikan ini yang dipertanyakan, apakah ini bakal punyanya Dovi? Si Kaisar sih awal-awalnya omong-omongan, tapi makin kesini dia tahu nih kalau dia nggak segera jawab atau dia nggak kasih lampu ya yang agak-agak hijau, bakal diembat sama Enea. Jadilah dia kemarin mulai aktif lagi untuk bantu Aprilia tes motor. Jelas Dovi jadi prioritas utama, karena 1 dia KTPI, 2 dia pengalaman. Kalau dibandingkan sama Enea jauh beda. Lalu bagaimana kalau Enea tetap di Gresini? Jadi ada Savadori sama Enea. Nggak bisa. Fabio Di Giannantonio dari Moto2 itu sudah bakal satu seat di situ. Itulah kenapa sampai almarhum Fausto Gresini pengen bikin tim satelit sendiri, karena dia mau naikin nih anak ke MotoGP. Jadi itu memang sudah bakal tempatnya. Dan satu seat lagi itu adalah dari Savadori yang di backup sama sponsornya Aprilia. Nanti si pabrikan itu ditempati oleh Dovi. Jelas Enea udah nggak ada tempat, jadi mau nggak mau tetap harus dijogrokin di VR46 nih. Jadi ya gosip sepoi-sepoi berhembus terbarunya adalah akhirnya Enea diterima nih jadi ridernya VR46, tetapi dengan banyak catatan. Pertama, dia akan tetap naik motor pabrikan, tetapi karena ini kan masih nego, si Luca bisa naik motor pabrikan apa enggak, masih belum kelar nih, makanya pengumuman mungkin ditunda sampai Katalunya, karena yang masih dinego adalah motornya Luca Marini. Kalau opsinya VR46 adalah oke, kalau kalian mau kasihnya begitu,
saya mau harga motornya Enea Bastianini itu adalah harga motor bekas. Jangan kasih kita charge motor full dong, lu mesti subsidi, karena ini kan kita nggak mau sebenarnya sama dia. Karena itu sebenarnya motornya Maro, bukan motornya Enea. Gitu. Terserah maukah Ducati yang subsidi ataukah nanti Don Carlo cariin sponsor buat Enea, terserah, pokoknya maunya mereka itu dihargai dengan motor bekas. Fair dong ya. Entah nanti apakah si Maro dapat motor pabrikan atau motor bekas, itu lagi dinego. Karena udah kadung di apa sih gue bilang, udah kadung di boykot sama Enea yang motor pabrikannya. Nah, gimana kalau pindah aja ke Yamaha? Yamaha memang udah benar selentingannya bahwa kemarin itu mereka menawarkan 2 motor pabrikan dengan harga setengah dari yang diminta ke Petronas. Jadi Petronas itu kemarin dimintanya ada 8 juta ya, kalau Yamaha 8 juta itu udah minimal. Itu diminta ke Petronas. Nah, masalahnya Petronas sanggupnya kemarin tuh cuma 6 juta, itu harga motornya Morbidelli, kasihan. Jadi ya ya semampunya itu aja, mereka cuma bisa 6 juta mentok. Kemarin sih si Bebek sebenarnya sih mau sebenarnya, cuman dia sendiri udah mengalami seperti apa komitmennya Yamaha sama dia dan sama Morbidelli. Itu maksudnya manis di depan, pahit banget di belakang. Jadi dia mikir, kalau gue tinggal anak-anak gue sama Yamaha, terus nanti kenapa-kenapa yang ngomong siapa? Emang motornya didiskon atas dasar mereka punya kontrak eksklusif. Cuman ya, satu nggak enak sama Petronas, 2 kita nggak tahu mereka akan supportnya seperti apa, takutnya supportnya setengah-setengah. Bebek Vale tuh dikontrak langsung sama pabrikan, supportnya juga setengah hati banget gitu. Udah capek-capek bawa sponsor, giliran ada duit tetap juga telat dikasih part. Alasannya partnya belum tersedia, masih dipakai sama rider pabrikan, jadi harus dibikin lagi yang satu untuk cadangan untuk ke Bebek Vale yang bisa telit. Jadi ya emang setengah hati, dan itu yang Bebek Vale nggak mau. Bebek Vale punya mau, kalau gue ada duit kasih barangnya, nggak usah ditunda-tunda aja. Sama aja kayak kemarin dia dapatnya whole shot, itu dapatnya di Heres. Kemudian yang kemarin dapat swing arm baru itu di tes Heres, baru dipakai di Lemang. Jadi emang serba telat, dan dia nggak mau seperti itu. Dia maunya kalau misalnya gue ada duit, turunin sini barangnya dong, enak aja. Masa gue ada duit terus masih nunggu juga? Kayak gitu. Di sisi lain, Petronas sendiri sebenarnya sudah perpanjang kontrak dengan Dorna selama 5 tahun. Kalau kalian tanya duit-duit yang kemarin dibawa sama Bebek Vale itu lari kemana? Ya lari ke perpanjangan kontrak seat dengan Dorna. Hampir dipastikan sebenarnya mereka akan perpanjang dengan Yamaha, karena kemarin itu pengumumannya ada Yamaha di situ. Tetapi ternyata mereka belum bayar duit motor. Duit motor ini jadi masalah. Kenapa? Kalaupun dia mau menyediakan motor pabrikan untuk Morbidelli, itu artinya dia harus minimal menyediakan 8 juta euro. Itulah kata Petronas, kami masih nyari-nyari sponsor lagi nih, cukup apa enggak nambahin 2 juta euro. Nah, Bebek Vale sendiri kemarin sempat bilang, saya nggak mau gara-gara tim saya Petronasnya dikorbankan. Kenapa? Karena ada Morbidelli di sana. Nah, masalahnya adalah Petronas kan belum bayar motor tuh. Jadi kalau menurutnya Bebek Vale, kalau misalnya Yamaha memilih tim VR46 terus Petronas sengaja dikesampingkan, saya nggak enak sama Morbidelli, nggak enak sama saya sendiri juga, karena saya kan timnya Petronas gitu. Nah, sama Yamaha bilang oke, nggak masalah kalau memang begitu, jadi 2 tim satelit. Kabarnya nih, Bebek Vale udah ngomong sama Petronas. Dia bilang tenang aja, saya nggak ada maksud untuk membuat kalian terbuang. Cuman kalau misalnya soal harga diskon itu sudah kebijakan Yamaha sih, dia bilangnya gitu. Karena memang kami sudah hubungan dengan akademi itu jauh sebelum ada Petronas. Bilangnya gitu. Tapi kalau memang kalian ada kesulitan soal motornya Morbidelli, nanti kita bantu sebagian. Jadi kan itu selisih sekitar 2 juta euro. 2 juta euro tetap banyak juga gitu. Nah, itu yang masih dicari. Kalau Bebek Vale bilang nanti dibantu sekian-sekian. Nah, sisanya nih. Seperti itu.
Inilah yang nanti jadi ombang-ambingnya. Tapi menurut gosip suka-suka Mama Stefania tetap pengennya ke Ducati kan. Kenapa? Karena Luca Marini juga sudah terlanjur adaptasi dengan Ducati. Jadi pertimbangannya kayak gini, fisiknya Marini itu lebih tinggi daripada Bebe Vale. Bebe Vale yang tinggi itu aja susah banget ngatur balance di Yamaha, apalagi sejantung Luca Marini. Emang dia posturnya lebih cocok ke Ducati. Itu pun di Ducati dia masih agak ribet, apalagi kalau ke Yamaha tambah ancur-ancuran. Itu makanya Mama Stefania nggak mau pakai Yamaha. Makanya dibilang tetap diterima si Enea, tapi dengan banyak catatan, dan motornya si Luca lagi dinegoin nih, bisa nggak jadi motor pabrikan. Artinya 6 motor pabrikan. Nah, Ducati yang mikir biaya nih 6 motor pabrikan. Kenapa? Karena Pramac sendiri udah diskon banget sih itu motornya, karena itu adalah proyek mereka, pengkaderan, istilahnya tingkat level selevel di bawah tim pabrikan buat ngetes part dan segala macam. Itulah kenapa subsidinya Pramac itu besar sekali untuk soal motor. Bedanya sama Bebe Vale kan dibayarnya full. Jadi ya emang agak-agak complicated, tapi memang larinya adalah line up-nya ini akan jadi seperti Enea Bastianini dengan Luca Marini. Memang Uchiho kemarin sempat bilang tidak menutup kemungkinan kita akan mengambil rider dari luar akademi. Itu memang mengarah ke Enea Bastianini. Cuman kemarin sempat dibilang keluar bahasa bahwa bisa nggak sih si Marco Bez dinaikin? Kenapa? Karena si Migno mau dinaikin dari Moto3. Atau kalau bukan si Migno ya Antonelli, siapa yang bagus gitu. Itu yang mau dinaikin ke Moto2. Nah kalau begitu berarti si Marco Bez mesti dinaikin ke MotoGP. Itulah kenapa rencananya sebenarnya motor pabrikan buat si Luca Marini dan motor bekasnya buat Marco Bez. Tetapi karena gigi dalinya kekeh banget si Enea Bastianini masuk, jadi ya mereka terima. Itu sebenarnya pertimbangannya banyak. Pertama, supaya mereka nggak perlu pindah pabrikan, karena Luca Marini sudah adaptasinya ke Ducati. Kedua, kalau mereka ribut sama gigi dalinya, treatment ke pekobaknya ya yang jadi masalah. Kalian pernah baca postingan gue soal Kaisar Honda United, Andrea Dovizioso udah bilang, kalau lu di Ducati jangan pernah ribut sama gigi dalinya. Kenapa? Kalau sekali lu ribut sama dia, hancur lu dibikin. Gak ada support sama sekali, sampai ribut-ribut. Kemarin kan dia sampai ribut-ribut tuh, sampai teriakan-teriakan katanya. Akhirnya si Gigi males ngomong sama dia. Akhirnya nggak ada kacau balau dari itu pedok. Meskipun dia menang, meskipun dia apa, nggak pengaruh sama keputusannya Gigi dalinya untuk mendepak dia dari tim pabrikan. Jadi ya seperti itu. Itulah kenapa Vale udah mikir, ini kalau gue ribut sama Gigi Peko yang jadi masalah. Itulah kenapa dia bilang ya udah ambil aja Enea Bastianini. Tapi bukan salah Eneanya, Enea Bastianini itu ada manajernya, dan manajernya adalah Carlos Bernat. Kenapa Enea itu gak masuk di VR46? Karena dia ada manajernya sendiri. Kalau kamu gabung ke VR46, otomatis manajernya adalah VR46. Dan itu gak gampang. Kalian tanya itu mantan-mantan VR46 di luar sana, gimana tersiksanya. Itu sampai lu mau ngapa-ngapain itu diatur. Lu ada jadwal, gak boleh telat latihan, gak boleh telat ini, gak boleh telat itu. Pokoknya diatur banget. Bisa dibilang lu harus tinggal di sekitar Tafulia. Nggak boleh lu pergi-pergi ke sana ke sini. Nah, Enea itu nggak bisa kayak gitu. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain, Enea juga hubungan baik sama VR46. Dia kadang-kadang latihan. Dia ini kayak Mattia Pasini kalau di VR46, sering gabung latihan tapi nggak masuk sama akademi. Karena memang manajernya beda. Itu resikonya. Dan dia kalau dari segi manajerial memang Carlos Bernat nggak bisa dilakukan lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan salah Enea Bastianini. Gua sudah nge-kick member, gua nggak tahu dia member apa yang berisik di postingan gua, terus dia provokasi untuk nyerang akunnya Enea Bastianini. Gua cuma mikir, salahnya Enea Bastianini apa malih? Bukan dia yang salah, manajernya yang ngatur dia. Anak sebiji begitu juga ngapain berisik. Dia nggak pernah berisik kali.
Jadinya gue kick. Gue gak suka orang-orang yang kayak gitu, berisik. Ngapain lu berisik? Dengar ya, member-member baru, kalian itu masuk dan bisa klik follow di akun gue itu lebih karena gue udah buka lagi gembok akun gue. Karena HP gue lagi rusak. Tapi tunggu aja, kalau bagus lagi gue gembok lagi, gue usir lu satu-satu yang berisik-berisik nyampah di situ. Tunggu aja. Jadi udah gue bilang, kalau lu follow akun gue atau lu ngintip di akun gue, tahu aturan aja. Terserah lu ngintil kayak lu kagak kayak, pokoknya kalau lu muncul di akun gue, tahu aturan ya. Serah lu mau follow atau enggak, gue kick ya, gue kick aja, bodo amat. Simple mah hidup gue nggak mau ada yang ngotor-ngotorin akun gue. So, jadi udah clear ya ini mau kemana dan kira-kira kapan keputusannya. Jadi keputusannya rencananya sebenarnya Mugello kemarin, tapi karena masih ribet soal line up dan akhirnya ributnya ke bawah-bawah jadi motor, ya mungkin bakal Katalunya. Sementara Bebe Vale sendiri pengumuman masa depannya dia udah bilang mungkin Sachsenring kali ya, Jerman setelah libur musim panas. Oke, itu aja. See you next time guys. Bye bye.